Oke, udah. Selamat pagi Bu Farah dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 15 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang OMAX yaitu objektif matriks pada mata kuliah analisis dan pengukuran kerja. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi di sini ada saya Lydia Ananda Prasetyo dengan NIM 2107013130082 dan ditemani oleh teman saya Desi Oliviana Roifa dengan NIM 210701231130059. Nah, apa sih sebenarnya OMAX itu? Nah, OMAX adalah metode yang dipakai untuk mengukur produktivitas secara parsial atau dikhususkan untuk mengetahui tingkat produktivitas setiap divisi perusahaan. Tahapan penggunaan metode OMAX yaitu menggabungkan kriteria produktivitas menjadi bentuk tabel yang antara kriteria saling berhubungan. Terdapat beberapa faktor dalam metode OMAX, yaitu produktivitas, nilai pencapaian, butir-butir matriks, bobot, dan nilai kerja indikator. Next. Nah, tadi kan OMAX itu berfungsi untuk mengukur produktivitas. Nah, sebenarnya apa sih itu produktivitas? Nah, produktivitas itu dapat didefinisikan sebagai hubungan antara masukan-masukan dan keluaran suatu sistem produksi. Produktivitas adalah rasio antara volume output terhadap besaran input yang digunakan. Next. Fungsi OMAX itu sendiri adalah sarana untuk mengukur produktivitas, alat untuk membantu memecahkan masalah produktivitas, dan alat untuk melacak pertumbuhan produktivitas. Next. Nah, OMAX itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri nih. Kelebihannya antara lain adalah relatif sederhana dan mudah dipahami, lalu mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan keahlian khusus, datanya mudah diperoleh dan lebih fleksibel. Jadi dia bisa disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri adalah penentuan bobotnya itu bersifat subjektif, tidak dan tidak menunjukkan hubungan antar faktor. Lalu hasil bisa jadi bias jika datanya tidak valid dan analisisnya kurang mendalam karena hanya mengandalkan indeks. Next. Objective Matrix Model. Nah, di sini ada tabel OMAX-nya itu sendiri nih. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A-nya itu adalah definition block. Untuk bagian B-nya ada quantification block. Dan bagian C-nya adalah weight and value block. Nah, untuk di bagian A yang paling atas, yang nomor 1 itu berisi tentang productivity kriteria. Lalu bawahnya ada measure performance. Nah, untuk skala 0 sampai 10 itu skornya. Nomor 10 itu menandakan expected performance, nomor 3 atau level 3 itu menandakan base performance, dan level 0 adalah menandakan best performance. Nah, untuk bagian C yang paling atas itu ada skornya, dan yang di tengah itu weight, dan yang paling ujung itu value atau sama dengan productivity indicator. Next. Nah, ada untuk tahapan metode OMAX ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seperti tadi bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, bagian A ini defining, yaitu menentukan faktor kinerja. Pada tahap ini ditentukan faktor-faktor utama nih yang memengaruhi kinerja perusahaan. Nah, setiap faktor itu diwakili oleh key performance indicator-nya. Garis performance berisi pencapaian kinerja perusahaan pada tiap KPI tersebut. Nah, untuk bagian B sendiri itu ada quantifying, itu memberi skala atau level. Jadi, kinerja perusahaan dibagi menjadi beberapa tingkat pencapaian, yaitu level 10, level 3, dan level 0. Nilai antar level itu dihitung secara berjenjang atau linear dari level 10 ke level 3 dan dari 3 ke level 0. Lalu untuk bagian terakhirnya yaitu bagian monitoring atau pemantauan. Pada tahap ini digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja berdasarkan KPI yang sudah ditentukan. Isi tabel terdiri dari level atau skor berisi posisi pencapaian KPI dari bagian B. Lalu selanjutnya ada weight atau bobot berisi tingkat kepentingan tiap KPI ditentukan oleh perusahaan. Dan
Yang ketiga ada value atau nilainya, merupakan hasil perkalian antara level dan bobot. Nah, indeks ini merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai atau seluruh value-nya. Perubahan nilai indeks dari periode ke periode menunjukkan apakah kinerja perusahaan naik atau turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desi. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah menyusun model UMAX. Yang pertama yaitu menentukan indikator atau kriteria utama kerja. Kedua, menetapkan level 3 sebagai pencapaian awal dan level 10 sebagai target perusahaan atau expected performance. Kemudian menentukan target kinerja untuk tiap indikator berdasarkan kesepakatan manajemen. Dan yang keempat yaitu menyusun jenjang pencapaian dari level 3 sampai level 10 dengan skala linear. Berikut merupakan rumusnya, yaitu interval antara level high dan low sama dengan angka pada level high, level tertinggi, dikurangi pada angka level terendah, kemudian dibagi dengan level tertinggi dikurangi level terendah. Di sisi lain juga menentukan level di bawah level 3, yaitu kondisi terburuk atau level 0. Memberikan bobot pada setiap indikator sesuai tingkat kepentingannya, yaitu total bobotnya ada 100. Kemudian memasukkan hasil aktual ke baris performance. Mengonversi hasil aktual ke dalam level 0 sampai 10, mengalihkan level dan bobot yang menghasilkan nilai value. Kemudian menjumlahkan seluruh value untuk mendapatkan indeks kerja. Dan yang terakhir yaitu melihat perubahan indeks dari periode ke periode sebagai gambaran peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan. Oke, berikut merupakan studi case dari kelompok kami. Dalam sebuah perusahaan X, pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat sejauh mana produktivitas sudah tercapai. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Objective Matrix atau OMAX. Metode ini menyajikan kinerja dalam bentuk tabel dengan cara menentukan indikator utama, memberi bobot sesuai tingkat kepentingan, serta menetapkan level pencapaian mulai dari kondisi terburuk, yaitu level 0, hingga target terbaik, yaitu level 10. Pada studi kasus ini, perusahaan ingin mengevaluasi kinerjanya melalui beberapa kriteria produktivitas, yaitu ada kecepatan layanan, keterlambatan, antrian, waktu menganggur, ketidakhadiran, serta jumlah komplain. Data yang ditampilkan meliputi kondisi terburuk, target yang diharapkan, kinerja awal, dan hasil pengukuran pada akhir periode, serta ada wage dan best performance. Berdasarkan data yang telah disajikan, diminta untuk menyusun tabel OMAX sampai menghitung indeks kinerja yang menunjukkan gambaran produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel OMAX yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lydia. Yang pertama-tama yaitu kita akan memasukkan nilai dari worst performance pada level 0, kemudian expected performance yaitu pada level 10, dan best performance pada level 3. Di mana worst performance itu ada angka 10, 60, 8, 60, 10, 7. Itu ini pada level 0. Kemudian untuk measure performance yaitu diletakkan pada tabel performance ini. Oke, setelah meletakkan nilai-nilai skor yang sudah ada di tabel, maka selanjutnya kita akan mengisi kolom-kolom skor yang awalnya masih kosong, yaitu menggunakan rumus perhitungan angka pada level tinggi dikurangi angka pada level rendah dibagi level tinggi dikurangi level rendah. Di mana kita yang pertama akan menghitung pada level interval 0 sampai 3. Level tertingginya yaitu
4, angkanya 4 dikurangi angka pada level terendah yaitu 10, sehingga 4 dikurangi 10 dibagi level tinggi yaitu 3 dikurangi level rendah 0, yaitu sehingga didapatkan hasil minus 2. Minus 2 ini menandakan bahwa terjadi pengurangan sebesar 2 pada masing-masing baris atau masing-masing level mulai dari level 0. Sebagaimana bisa dilihat yaitu pada level 0 dihasilkan 10, kemudian pada level 1 berkurang minus 2 jadi 8, dan sebagai berikut. Kemudian kita beri contoh pada interval level 10 dan level 3, yaitu angka pada level tertinggi, yaitu level 10 adalah 2, dikurangi angka pada level terendah, yaitu level 3 adalah 4. Dibagi dengan level tertinggi 10 dikurangi level terendah 3, sehingga didapatkan hasil minus 0,285. Hal ini menandakan bahwa terjadi pengurangan sebesar 0,285 pada masing-masing baris pada tingkatan level mulai dari level 3. Bisa dilihat pada level 3 ini angkanya 4, kemudian pada level 4 dikurangi 0,285 sehingga dihasilkan 3,72 dan seterusnya. Setelah itu, maka kita lihat measurement performance, yaitu pada kolom kecepatan pelayanan itu ada 3, maka kita berikan highlight atau kotak yang mendekati angka measurement performance tersebut, pendekatan ke atas. Kemudian untuk keterlambatan yaitu pada angka 30, di mana angka 30 ini pada level skor 6, maka ditulis di bawah ini skor 6. Dan selanjutnya pada kolom panjang antrian, kita cari yang mendekati 5, atau di sini ada 5, maka kita lingkari. Nah, kebetulan ini ada pada level skor 3, maka kita tuliskan 3, dan seterusnya. Setelah itu, maka kita masukkan WIG yang sudah tertera pada soal, yaitu di mana ada untuk kecepatan pelayanan 20, keterlambatan 30, dan seterusnya. Setelah itu, maka kita akan menentukan value, di mana rumus value ini adalah skor dikalikan dengan WIG, yaitu 6 dikali 20 sama dengan 120. Pada kolom keterlambatan, yaitu value-nya adalah 6 kali 30 sama dengan 180 sampai selesai dengan kolom komplain. Setelah itu, maka kita akan menentukan current-nya, di mana current-nya ini adalah total penjumlahan dari nilai value, yaitu 120 ditambah 180 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 70 didapatkan hasil 460. Di mana previous ini adalah 300 karena dari soal sudah dikatakan best performance-nya adalah 300. Untuk menghitung nilai indeks, maka kita akan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu productivity indicator dikurangi best performance dibagi best performance dikali 100%. Tadi sudah kita hitung productivity indicator atau current-nya itu sebesar 460, best performance-nya 300, sehingga 460 dikurangi 300 dibagi 300 dikali 100%. Didapatkan hasil 53,33%. Dapat disimpulkan bahwa nilai indeks sebesar 53,33% menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada periode ini telah meningkat lebih dari separuh dibandingkan kondisi dasar atau best performance. Hal ini menandakan adanya perbaikan produktivitas, meskipun pencapaian tersebut masih cukup jauh dari target ideal, yaitu 100%. Dengan demikian, perusahaan sudah berada pada arah yang positif dalam hal efisiensi dan efektivitas kerja. Namun masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu segera ditangani, terutama pada indikator dengan nilai rendah.
Sekian presentasi dari kelompok 15. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.